Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khatibul Umam. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen silabus. Di dalam buku kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disingkat dengan KTSP itu dikatakan bahwa format silabus paling tidaknya memuat 9 komponen. Lalu apa saja sih 9 komponen itu? 1. Identifikasi. Nah, di dalam komponen identifikasi itu memuat nama sekolah, nama mata pelajaran, kelas, dan semester. Dan yang kedua adalah standar kompetensi. Di dalam komponen standar kompetensi yang perlu dikaji adalah standar kompetensi mata pelajaran yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah kompetensi dasar. Nah, pada komponen kompetensi dasar yang perlu dikaji adalah kompetensi dasar mata pelajaran. Dan yang keempat adalah materi pokok, yaitu mengidentifikasi materi pokok dengan mempertimbangkan sebagai berikut: tingkat perkembangan fisik, emosional, sosial yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya nomor 5, yaitu pengalaman belajar. Yang perlu diperhatikan rambu-rambunya adalah pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan mengaktifkan peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Dan yang nomor 6 adalah indikator. Nah, di dalam indikator yang perlu diperhatikan yaitu pembelajaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan dan respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik suatu pendidikan, satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Adapun rumusan indikator menggunakan rumusan kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang ketujuh adalah jenis penilaian. Nah, penilaian yang dilakukan dengan menggunakan tes dan juga non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek, status produk, penggunaan portofolio, penilaian diri, dan juga lain-lain. Dan yang kedelapan adalah alokasi waktu. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh para peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar. Yang kesembilan adalah sumber belajar. Yang perlu diperhatikan yaitu rujukan, objek, dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Baik, materi selanjutnya adalah landasan-landasan pengembangan silabus. Dalam landasan-landasan pengembangan silabus jumlahnya ada 5, yaitu 1. Perencanaan. Nah, di dalam perencanaan, tim pengembang harus mengumpulkan informasi dan referensi serta mengidentifikasi sumber belajar, termasuk narasumber yang diperlukan dalam pengembangan silabus. Dan yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan itu meliputi
mengisi kolom identifikasi, mengkaji dan menganalisis standar kompetensi, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar, merumuskan indikator keberhasilan, mengidentifikasi materi pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, menentukan jenis penilaian, alokasi waktu, dan sumber mata pembelajaran. Dan yang ketiga adalah penilaian. Penilaian silabus itu harus dilakukan secara berkala dan dalam berkesinambungan dengan menggunakan model-model penilaian. Dan yang keempat adalah revisi. Draft silabus yang telah dikembangkan itu perlu diuji kelayakannya melalui analisis kualitas silabus, penilaian ahli, dan juga uji di lapangan. Nah, berdasarkan hasil uji kelayakan kemudian dilakukan revisi. Adapun yang kelima adalah pengembangan silabus berkelanjutan. Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik, evaluasi proses pembelajaran, dan evaluasi program atau RPP. Baik, selanjutnya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.